Apakah bom atom dijatuhkan untuk mengakhiri perang? Atau untuk menunjukkan kepada dunia siapa yang sebenarnya memegang kekuatan? Apa yang sebenarnya dipertaruhkan dalam keputusan itu? Berapa banyak nyawa yang dipertimbangkan? Dan berapa yang akhirnya harus dikorbankan? We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. We shall destroy their doubts, their factories, and their communications. Let there be no mistake. We shall completely destroy Japan's power to make war. Sebuah bom dengan kekuatan yang sangat dahsyat meledak di atas Hiroshima. Dalam waktu 43 detik saja, satu kota runtuh. Sekitar 70.000 orang tewas seketika. Mereka hanya warga sipil biasa yang sedang berada di rumah, berjalan di jalanan, atau duduk di ruang kelas. Dan 3 hari kemudian, bom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Kepada publik internasional, alasan yang disampaikan jelas. Bom atom dijatuhkan untuk mempercepat akhir Perang Dunia Kedua dan menghindari invasi darat yang diperkirakan akan menelan korban jauh lebih besar. Secara resmi, itulah narasinya. Namun, benarkah sesederhana itu? Apakah semua ini benar-benar perlu dilakukan? Jika Jepang saat itu sudah terdesak secara militer, blokade laut Amerika Serikat sudah melumpuhkan suplai logistiknya, dan Uni Soviet sudah bersiap memasuki perang melawan Jepang, mengapa senjata paling destruktif dalam sejarah justru digunakan terhadap kota berpenduduk padat? Apakah ini murni keputusan militer? Ataukah sebuah pesan strategis yang ditujukan bukan hanya kepada Tokyo, tetapi juga kepada Moskow? Pada pertengahan 1945, Perang Dunia Kedua di Eropa telah berakhir. Nazi Jerman menyerah pada Mei 1945. Namun, di kawasan Pasifik, perang masih berkecamuk sangat sengit. Jepang belum menunjukkan tanda-tanda untuk menyerah. Amerika Serikat, yang saat itu dipimpin oleh Harry S. Truman, menghadapi dilema besar. Invasi darat ke Kepulauan Jepang diperkirakan akan menelan korban luar biasa besar. Ratusan ribu tentara sekutu, bahkan mungkin jutaan warga Jepang. Sementara itu, di Tokyo, Kaisar Hirohito masih berada dalam sistem pemerintahan militer yang keras kepala. Banyak petinggi militer Jepang bersumpah untuk bertempur hingga titik darah penghabisan, meskipun situasi perang semakin tidak menguntungkan. Namun di balik semua pertempuran itu, sebuah proyek rahasia terbesar dalam sejarah manusia sedang berlangsung. Manhattan Project, yang dipimpin oleh ilmuwan brilian sekaligus kontroversial, J. Robert Oppenheimer, Amerika Serikat berhasil menciptakan senjata yang belum pernah ada sebelumnya. Pada 16 Juli 1945, uji coba pertama yang dikenal sebagai Trinity Test dilakukan di gurun New Mexico. Ledakan tersebut setara dengan sekitar 20.000 ton TNT. Melihat ledakan itu, Oppenheimer kemudian mengutip Bhagavad Gita, "Now I am become death, the destroyer of worlds." 6 Agustus 1945. Pagi itu, langit Hiroshima cerah. Anak-anak berangkat sekolah. Para pekerja menuju kantor dan pabrik. Di ketinggian sekitar 9.000 meter, pesawat B-29 bernama Enola Gay yang dipiloti oleh Paul Tibbets mendekati targetnya, Hiroshima. Kota berpenduduk sekitar 350.000 jiwa, sekaligus markas penting tentara kedua Jepang. Pukul 08.15,
bom uranium bernama Little Boy dijatuhkan. 43 detik kemudian, bom itu meledak di ketinggian sekitar 600 meter di atas kota. Suhu di pusat ledakan diperkirakan mencapai 3.000 sampai 4.000 derajat Celcius. Dalam sekejap, manusia yang berada dekat titik ledakan itu menguap. Bangunan dalam radius 1,6 km hancur total. Banyak sekali bayangan tubuh manusia yang tercetak di dinding akibat kilatan panas ekstrim yang dihasilkan bom itu. Pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito berbicara melalui siaran radio untuk pertama kalinya rakyat Jepang mendengar suaranya secara langsung. Ia menyebut bom tersebut sebagai senjata baru dan paling kejam. Kemudian, pada 2 September 1945, Jepang resmi menyerah di atas kapal perang USS Missouri di Teluk Tokyo. Perang Dunia Kedua berakhir. Namun, bersamaan dengan itu, sebuah era baru dimulai, era nuklir. Dalam jangka pendek, 2 kota hancur total, sistem kesehatan kolaps, ribuan orang mengalami sindrom radiasi akut, rambut rontok, pendarahan internal, demam tinggi, dan kematian dalam hitungan minggu. Namun, dalam jangka panjang, dampaknya jauh lebih dalam. Angka leukemia dan kanker meningkat tajam. Generasi penyintas yang dikenal sebagai hibakusha mengalami stigma sosial dan diskriminasi, trauma psikologis kolektif, dan itu membekas selama puluhan tahun. Di ranah geopolitik, bom atom tidak hanya mengakhiri perang, ia sekaligus membuka babak baru, Perang Dingin. Uni Soviet mempercepat program nuklirnya, dan pada 1949 berhasil menguji bom atom pertamanya. Sejak saat itu, dunia memasuki perlombaan senjata nuklir. Hari ini, 9 negara memiliki senjata nuklir, dan ribuan hulu ledak masih aktif. Artinya, pertanyaan moral yang lahir pada Agustus 1945 belum sepenuhnya selesai. 2 kota hancur dalam hitungan detik, tetapi keputusan untuk menjatuhkannya tidak dibuat dalam waktu yang singkat. Keputusan itu lahir dari proses yang panjang, sistematis, dan sangat terukur. Bom atom bukan hanya senjata yang meledak sekali. Ia adalah senjata yang terus membunuh. Perlahan, diam-diam, dan sedikit demi sedikit menggerogoti tubuh manusia dari dalam. Pada akhirnya, Hiroshima dan Nagasaki bukan sekedar peristiwa militer. Ia adalah garis pemisah dalam sejarah umat manusia. Apakah bom itu mempercepat akhir perang dan menyelamatkan lebih banyak nyawa? Ataukah hal itu membuka pintu ketakutan permanen yang kita warisi hingga hari ini? Kita hidup di dunia yang masih menyimpan ribuan senjata nuklir. Teknologi semakin canggih. Ketegangan global makin terasa. Pertanyaannya bukan lagi seberapa mengerikan dampaknya, melainkan apakah kita sudah benar-benar belajar dari Hiroshima dan Nagasaki? Karena kita tahu apa yang bisa terjadi, dan kita tahu betapa cepatnya dunia bisa berubah dalam 43 detik.